Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasri dari kelas B3 Farmasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan suatu materi kuliah kimia medisinal yang berjudul Hubungan Struktur Kelarutan Aktivitas Fisika Kimia dan Aktivitas Biologis Obat. Nah, pada hubungan struktur aktivitas kelarutan sifat fisika dan kimia serta aktivitas biologis obat, itu terdiri dari beberapa materi. Ada yang namanya aktivitas biologi senyawa seri homolog, prinsip Ferguson, spesifik dan tidak spesifik, dan ionisasi pembentukan kelat potensial redoks, aktivitas permukaan, dan aktivitas biologis obat. Nah, kita masuk pada aktivitas biologi senyawa seri homolog. Nah, di mana aktivitas biologi senyawa seri homolog ini ada yang namanya di mana suatu senyawa seri homolog yang sukar terionisasi, di mana pada beberapa senyawa seri homolog intensitas aktivitas biologis tergantung pada panjangnya rantai atom C. Nah, semakin panjang rantai atom C, maka bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar. Nah, kemudian di sini dapat terjadi perubahan fisika, di mana ada kenaikan titik didih, berkurangnya kelarutan dalam air, meningkatnya koefisien partisi lemak, kemudian tegangan permukaan dan kekentalan. Nah, hubungan koefisien partisi lemak dan air terhadap absorpsi bentuk tak terionisasi beberapa obat turunan barbiturat dapat dilihat dalam slide. Kemudian aktivitas biologi senyawa seri homolog. Nah, pada aktivitas biologi senyawa seri homolog ini kan tadi senyawa seri homolog suatu senyawa yang sangat sulit teriosisasi, di mana perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C, di mana intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C, di mana contoh senyawa semi homolog ini ada N-alkohol, alkil resorsinal, kemudian ada ester, alkil. Nah, dapat dilihat dalam slide. Nah, kemudian contoh seri homolog, di mana contoh senyawa seri homolog ini ada seri homolog ester asam prahidroksibenzoat. Kemudian ini pun juga dapat dilihat dalam slide. Kemudian hubungan koefisien partisi dan efek anestesi sistemik. Nah, pada hubungan koefisien partisi dan efek anestesi sistemik ini terdapat 3 postulat yang berhubungan dengan efek anestesi suatu senyawa atau teori lemak, di mana senyawa kimia yang tidak relatif dan mudah larut dalam lemak seperti ester dapat memberikan efek narkosis pada jaringan hidup sesuai dengan kemampuan untuk terdistribusi ke dalam jaringan. Kemudian efek terlihat jelas terutama pada sel-sel yang banyak mengandung lemak seperti sel saraf. Kemudian efisiensi anestesi tergantung pada koefisien partisi, di mana lemak dalam air atau distribusi senyawa dalam fase lemak dan fase air dalam jaringan. Nah, ada hubungannya antara aktivitas anestesi dengan lemak dalam air, kemudian hanya mengemukakan afinitas suatu senyawa terhadap tempat aksi mekanisme kerja biologisnya. Nah, hubungan koefisien partisi dan efek anestesi sistemik dapat dilihat dalam slide. Adanya hubungan antara aktivitas anestesi dengan lemak atau air dapat dilihat dalam slide. Kemudian model kerja obat senyawa berstruktur spesifik dan senyawa berstruktur tidak spesifik, di mana senyawa berstruktur tidak spesifik yaitu suatu struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, aktivitas biologisnya lebih dipengaruhi oleh sifat fisika kimia seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamika, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Kemudian karakteristik senyawa berstruktur tidak spesifik yaitu efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamika, kemudian dosisnya relatif besar, kemudian walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamikanya hampir sama akan memberikan efek yang sama. Kemudian ada kesetimbangan kadar obat dalam
biofase dan fase eksternal. Aktivitas termodinamika masing-masing fase harus sama. Kemudian penentuan aktivitas termodinamika di mana ada obat yang berupa gas atau uap, kemudian tekanan parsial senyawa untuk menimbulkan efek biologis, kemudian ada hubungan kadar anestesi. Beberapa obat anestesi seperti uap atau gas dengan aktivitas termodinamika dapat dilihat dalam slide. Kemudian senyawa berstruktur spesifik. Nah, senyawa berstruktur spesifik yaitu suatu senyawa yang memberikan efek dengan mengikat reseptor spesifik, di mana aktivitas tidak tergantung pada aktivitas termodinamik. Dia lebih tergantung pada struktur kimia yang lebih spesifik, reaktivitas kimia, bentuk, ukuran, dan pengaturan stereokimia, resonansi, distribusi elektronik. Kemudian kemudian masuk pada senyawa berstruktur spesifik. Nah, senyawa berstruktur spesifik itu suatu senyawa yang memberikan efek dengan mengikat reseptor spesifik, di mana aktivitas tidak tergantung pada fase farmakoaktivitas termodinamiknya. Dia mengikat reseptor yang sangat spesifik dan tidak tergantung pada aktivitas termodinamik. Nah, kemudian karakteristik dari senyawa berstruktur spesifik itu ada efek pada kadar rendah, melibatkan keterseimbangan obat dalam biofase dan fase eksternal. Pada keadaan ini, aktivitas biologis maksimal melibatkan ikatan kimia yang lebih kuat dibandingkan senyawa berstruktur tidak spesifik. Kemudian sifat fisika kimia berperan dalam menentukan efek biologisnya dan mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologisnya. Nah, sedikit hubungan struktur dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat. Ada yang namanya senyawa koligernik, turunan feniletilamin, turunan pirimidin dapat dilihat dalam slide. Kemudian lanjut pada kelarutan dan koefisien partisi, di mana kelarutan dalam cairan biologis, koefisien partisi lipid atau air. Kelarutan dan koefisien partisi sangat penting untuk obat agar dapat mencapai dan mempertahankan kadarnya dalam jumlah efektif pada lokasi aksi untuk absorpsi dan distribusi. Kemudian kelarutan, koefisien partisi, dan kemampuan untuk menembus membran sel dan transfer obat melewati membran sel mengalami suatu proses difusi. Kemudian ionisasi, di mana obat bersifat asam atau basa karena adanya yang mempunyai aksi biologis dalam bentuk molekul dan ion, contohnya asam lemah, turunan asam barbiturat, basa lemah, kokain, dan aktivitas obat terjadi dalam sel atau membran sel. Kemudian masuk dalam pengaruh ionisasi pada aktivitas biologis dapat dilihat. Kemudian 3 fase yang menentukan terjadinya aktivitas biologis obat. Ada yang namanya fase farmasetik, di mana dia fase farmasetik ini meliputi proses pabrikasi, pengaturan dosis, formulasi, bentuk sediaan, pemecahan bentuk sediaan, dan terlarutnya obat aktif. Nah, pada fase farmakokinetik yang meliputi proses absorpsi, distribusi, sekresi, dan metabolisme atau biasa dikenal dengan ADME, di mana pada fase ini berperan dalam ketersediaan obat untuk mencapai jaringan sasaran target atau reseptor sehingga dapat menimbulkan respon biologis. Kemudian ada yang namanya fase farmakodinamik, yaitu suatu fase di mana terjadinya interaksi antara obat dengan reseptor dalam jaringan sasaran, sehingga pada fase ini berperan dalam timbulnya respon biologis obat. Kemudian masuk pada hubungan kuantitatif struktur aktivitas, di mana pada hubungan kuantitatif struktur aktivitas ini sangat penting dalam merancang obat dalam usaha mendapatkan obat baru dengan aktivitas lebih rendah, lebih selektif, kemudian toksisitas atau efek sampingnya lebih rendah, dan kenyamanan yang lebih besar serta lebih ekonomis, dan jalur sintesisnya menjadi lebih pendek. Kemudian pada hubungan kuantitas struktur aktivitas ini ada yang namanya model pendekatan dengan de novo Free Wilson dan model
Hans, di mana pada pendekatan Free Wilson di mana digunakan jika cara kerja obat tidak diketahui, uji biologisnya lambat pada sintesis senyawa turunannya, dan sifat fisika kimia substituen tidak diketahui. Model ini didasarkan pada perkiraan bahwa masing-masing substituen pada struktur senyawa induk memberikan sumbangan tetap pada aktivitas biologisnya. Nah, kemudian pada pendekatan Hans, di mana pada pendekatan Hans ini bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter sifat fisika kimia dari substituen atau parameter hidrofobik, dan dapat dilihat rumusnya dalam slide. Kemudian hubungan struktur aktivitas, di mana hubungan struktur aktivitas ini ada yang namanya faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas, yaitu perbedaan keadaan pengukuran parameter kimia fisika dan aktivitas biologis senyawa yang digunakan ternyata bentuk praobat, di mana terlebih dahulu harus mengalami bioaktivitas menjadi metabolit yang aktif. Kemudian aktivitas obat dipengaruhi oleh banyaknya keadaan in vivo seperti distribusi yang melibatkan proses transport, pengikatan oleh protein, proses metabolisme yaitu bioaktif dan biodegradasi, serta proses sekresi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.